Baiklah para mahasiswa, kita sekarang belajar tentang cara menghitung elastomeric bearing pad untuk jembatan. Ya, pertama-tama kita pahami dulu elastomer itu apa dulu. Elastomer itu artinya karet, bisa sintetik, bisa vulkanisasi. Yang penting dia bisa meregang dan bisa kembali seperti semula. Nah, itu namanya elastomer. Peletakan adalah bagian dari struktur yang meneruskan beban di atasnya menuju ke bangunan bawah kalau buat jembatan. Dan dia harus tahan terhadap gaya dan gerakan yang terjadi. Persyaratan perancangan. Jadi yang pertama, beban dan pergerakan. Peletakan yang diperankan oleh elastomeric bearing pad ini harus mampu memikul dan menyalurkan beban dari struktur yang ada di atasnya ke struktur bawah tanpa terjadi kerusakan, tanpa sobek, tanpa rusak itu ya. Terus kemampuan peletakan ini harus mampu memikul beban dan pergerakan dari peletakan sesuai asumsi yang dibuat dalam perancangan. Misalkan dia bisa bergerak longitudinal 2 cm, maka peletakan ini atau elastomeric bearing pad ini harus bisa bergerak lebih dari 2 cm, minimum 2 cm. Kalau dia berputar, perhitungan kita berputar dia sekian derajat ya, 1 derajat katakanlah, maka dia harus bisa berputar juga sebesar 1 derajat atau lebih. Kurang tidak boleh, lebih boleh. Nah, kemudian bagaimana dengan umurnya? Umurnya kita harus desain sama dengan umur jembatan. Jadi sebisanya kita mendesain umur elastomeric bearing pad ini ya, kalau 50 tahun ya 50 tahun tanpa penggantian. Atau kalau dengan penggantian harus periodik sesuai dengan materialnya. Kalau misalkan kita desain jembatan itu 50 tahun tapi bearing padnya berumur 25 tahun ya enggak apa-apa, tapi terencana. Setelah 25 tahun rusak, enggak rusak, dia harus diganti. Itulah yang tentang umur rencana. Kemudian bagaimana dia ditempatkan? Nah, ditempatkan dia sesuai dengan perhitungan kita. Jadi as daripada elastomer ini, elastomeric bearing pad ini harus sama dengan L bentang pada saat kita menghitung. Jadi tidak boleh lebih kecil atau lebih panjang gitu ya, lebih jauh gitu ya, tidak diperbolehkan. Karakteristiknya gimana? Karakteristiknya ini dia harus dia bisa merupakan lapisan sendiri atau lapisannya dia harus berlapis, bukan sendiri. Dia harus merupakan material yang berlapis 2 atau lebih ya, yang dilengketkan dengan sebuah plat baja yang bekerja komposit. Jadi dia harus bekerja lengket dengan karetnya ya. Seperti nanti ada gambar 9 nanti kita tunjukkan. Kemudian B, tipikal beban maksimum pada area vertikal dia harus mampu minimal 5000 kN atau 500 ton. Kemudian yang C, dia membutuhkan modifikasi untuk dapat menahan gaya memanjang dan jembatan. Jadi dia harus bisa dimodifikasi supaya dalam perencanaan kita dia mampu menahan gaya longitudinal dan gaya transversal. Itu ya yang D ya. Dan yang E, dia harus mampu dia boleh pindah maksimum sebesar hanya 50 mili atau 5 cm, tidak boleh lebih. Kemudian F, dia masih boleh berputar dan harus berputar sesuai dengan perencanaan. Yang G, dia juga bisa sebagai penahan beban gempa atau sebagai peredam atau yang kita sebut dengan buffer. Nah, ini adalah gambarnya tadi yang disebut dengan gambar 9 tadi di sini. Dia kalau kita potong dia seperti kue lapis seperti ini. Jadi yang abu-abu ini adalah plat baja yang dikompositkan dengan karet. Yang hitam adalah karetnya. Kalau di sebelah kanan ini adalah karet utuh tanpa ada laminasi baja. Kalau ditekan maka dia akan berbentuk lebih pendek, tapi dia akan
melengkung di ujung-ujungnya. Kalau yang berlapis dia diikat sama dua baja. Kalau ini satu baja ya, atas satu, bawah satu. Kalau ini ada 1, 2, 3. Kalau ditekan dia akan berbentuk seperti ini, mengikuti dari bajanya, posisi bajanya. Gitu ya. Nah, jadi elastomeric bearing pad itu minimal harus terdiri dari 2 lapis atau lebih. Ini adalah karakteristik daripada peletakan elastomer. Dia ada tipe peletakan polos dan berlapis. Ini adalah beban maksimum vertikalnya untuk yang polos 1500, yang berlapis harus 5000. Ini minimum. Kemudian memanjang melintang, ini ada semua angka-angkanya ya. Bisa dilihat sendiri nantinya. Kemudian ini perputarannya, dia dalam satuan radian dia harus bisa berputar minimum 5 radian. Boleh lebih, kurang tidak boleh. Aplikasi tipikal ya, dia lurus ya, bisa lengkung. Kalau baja dia tidak bisa, kalau beton dia oke. Jadi itu, ini bisa. Kalau berlapis ini angka-angkanya seperti ini ya, karakteristiknya. Kemudian elastomeric bearing pad ini setelah kita rancang, dia harus bisa diuji. Diuji harus mengikuti kode apa? Kita mengikuti SNI 3967 tahun 2008 yang merupakan pengujian fisik ya, materialnya, dan pengujian mekanik, itu diuji bebannya, baik yang vertikal maupun yang horizontal. Nomor 5, perancangan elastomeric bearing pad. Ya. Perancangan elastomeric bearing pad ini yang berlapis dengan perkuatan plat baja harus mempunyai keseimbangan kekakuan untuk memikul beban tekan yang besar dan untuk mengakomodasi translasi dan rotasi. Dia bisa menghitung menahan gaya geser dan berotasi, berputar. Untuk itu menggunakan elastomer relatif lentur nilai modulus geser. Nah, ini karena dia harus bisa translasi, rotasi, dan mengecil ya, memampat ya. Maka dia harus mempunyai modulus geser G antara 0,6 sampai 1,3 dan faktor bentuk yang sesuai. Kekerasannya, nah kalau kekerasan karet ini ngukurnya dengan skala SOR E. Jadi karet untuk elastomeric bearing pad ini harus masuk skala SOR E. Karena ada SOR B itu yang untuk barang-barang keras, kalau untuk karet kita menggunakan SOR E. Antara 50 dan 60 ya dalam skala SOR E. Tebal peletakan elastomer tergantung dari perancangan. Nah, kita memang harus dihitung dulu sehingga kita ketemu ketebalannya, dimensinya, panjang dan lebarnya. Elastomer harus bisa mempunyai regangan lebih kecil atau sama dengan 0,5 mili per mili. Nah, ini harus dicapai. Kalau memang tidak bisa seperti ini, karetnya jelek, artinya kita harus mengganti dengan karet yang berkualitas lebih baik. Kemudian untuk kestabilan ya, elastomer itu ukurannya ini L per 3 dan atau W per 3. Ini panjang dibagi 3 atau W dibagi 3. Ini harus lebih kecil ya. Jadi ukuran kestabilan tebal total itu kan ada panjang dan lebar. Tebalnya elastomer ini harus lebih kecil dari panjang dibagi 3 atau W dibagi 3. Mana yang lebih kecil kita pakai. L ukuran panjang, W ukuran lebar. Tebal karet penutupnya yang di atas tadi, yang gambar ini tadi, yang di atasnya ini dan di bawahnya ini, penutup covernya ini ya harus lebih kecil dari 70%, tidak boleh tebal-tebal. Nanti malah gampang rusak, gampang sobek. Jadi ketebalannya itu 70% dari ketebalan lapisan setiap karet lapis dalam. Jadi karet lapis dalam itu yang mana? Kalau gambar gini yang ini ya. Kalau ini misalkan 10 cm, misalkan ini 10 cm, maka penutup ini paling tebal adalah 7 cm, yaitu 70%. Lebih kecil boleh. Karena di sini syaratnya adalah lebih kecil dari 70%.
Kemudian ini elastomernya. Kemudian ada plat penutupnya atas dan ada plat landesnya. Ini nanti diikat dengan angker 4 sisi biasanya, 4 titik. Nah, angker ini dipakai untuk menahan supaya jembatan yang ada di atasnya tidak bergeser ke kiri, kanan atau ke arah yang lain ya. Ini pemasangan baut angker untuk menahan gerakan horizontal. Nah, bagaimana kita menghitungnya? Lah ini tahapannya. Saya gambarkan di sini flowchartnya ya, diagram alirnya. Jadi pertama-tama kita mulai, kemudian kita tentukan beban kerja, deformasi, geser dan rotasi maksimum. Kemudian ditentukan luas penampang elastomer. Lah ini nanti ada menghitung penampangnya, diperkirakan dulu ya, tentukan luas penampang elastomer. Kemudian kalau ini sudah ditentukan, kita hitung dia kira-kiranya asumsinya dimensinya peletakan ini gimana, tebalnya, lebarnya, panjangnya. Setelah itu baru kita cek. Pengecekannya di sini ada 1, 2, 3, 4 ya, 4 pengecekan. Pengecekannya yang pertama adalah cek faktor bentuk. Kalau dia memenuhi, kita cek berikutnya. Kalau tidak memenuhi, kita rubah dimensinya. Ya. Ini oke, kita karena oke, maka kita masuk ke cek berikutnya adalah tegangan izin. Kalau dia oke tegangan izin, maka dia akan kembali akan meneruskan ke sini. Kalau dia tidak oke, dia akan kembali lagi ke sini. Tegangan izinnya kita harus cek di sini, tentukan luas penampang ini. Kita rubah luka, kita hitung lagi, baru kita hitung berikutnya lagi. Nah, cek berikutnya juga demikian. Setelah cek tegangan izin, maka kita cek tegangan akibat kombinasi perpindahan, tekan, dan perputaran. Kan elastomer itu mempunyai aksi yang bisa menerima aksi tekan, berputar, dan berpindah. Nah, kalau kita cek oke, kita masuk cek yang terakhir ini, cek stabilitas. Kalau tidak oke, kembali lagi ke B. Berarti kita harus menghitung lagi penampangnya ini. Berarti kurang cocok. Kita hitung lagi begitu sampai dia oke. Sampai dia oke baru kita cek stabilitas. Ini tidak oke lagi, kita balik lagi ke sini lagi. Nah, gitu ya. Jadi harus kita cek ya. Dan 4 pengecekan ini, 4-4-nya 1, 2, 3 dan 4 ini harus terpenuhi semuanya. Kalau 1 tidak dipenuhi, maka ini harus berubah ini. 1, 2 ini harus berubah. Ini yang berubah atau ini yang berubah. Nah, setelah stabilitasnya oke, maka kita baru menentukan tebalnya. Di sini mungkin angkanya ketemu tebalnya di sini tadi, dimensinya kita cek ternyata ketemunya koma-koma gitu ya, maka kita bulatkan di sini. Kita tentukan ukuran tebal yang kira-kira gampang untuk dipenuhi.